Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu semangat. Siapa yang pagi ini sudah sarapan? Semoga anak-anak sebelum mulai PJJ sudah mandi, lalu sarapan, lalu berdoa, dan siapkan buku, siapkan alat tulis, lalu kita belajar bersama. Nah, tadi kalian sudah mengikuti pembelajaran matematika. Sekarang kita lanjutkan untuk tematiknya. Nah, hari ini kita mulai masuk di tema yang kedua. Tema yang kedua ini adalah persatuan dalam perbedaan. Dengan subtema yang pertama, rukun dalam perbedaan. Kita mulai ya. Nah, kompetensi dasarnya 3.4 menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. 4.4 memaparkan informasi penting dari buku sejarah secara lisan, tulis, dan visual dengan menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, serta memperhatikan penggunaan kosakata baku dan kalimat efektif. 3.3 menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. 4.3 menyajikan karya tentang cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya sebagai hasil penelusuran berbagai sumber. 3.4 memahami makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. 4.4 menyajikan laporan tentang makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Indikator yang pertama, menyebutkan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran. Yang kedua, mengembangkan informasi pada peta pikiran melalui tulisan. Yang ketiga, menyebutkan makna proklamasi kemerdekaan. Yang keempat, menyebutkan ciri-ciri tumbuhan terkait habitatnya. Dan yang terakhir, menulis laporan hasil pengamatan terhadap ciri-ciri satu jenis tumbuhan. Tujuan pembelajaran. Setelah membaca teks tentang proklamasi kemerdekaan, siswa mampu menyebutkan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran dengan tepat. Lalu, mampu mengembangkan informasi pada peta pikiran melalui tulisan dengan detail. Yang kedua, setelah membaca teks, siswa mampu menyebutkan makna proklamasi kemerdekaan dengan benar. Dan yang terakhir, setelah mengamati tumbuhan dan habitatnya, siswa mampu menyebutkan ciri-ciri tumbuhan terkait habitatnya. Nah, yang pertama, coba amati tulisan berikut ini. Ini tulisan hasil ketikan yang asli. Jadi kalau diamati tulisannya agak kabur, agak kurang jelas. Jadi Ibu akan bantu membacakan ya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, tentu saja kalian sudah sering mendengarkan teks ini dibacakan. Kapan ayo biasanya kita mendengarkan teks ini dibacakan? Iya, tepat sekali. Setiap tanggal 17 Agustus, pasti teks ini akan dibacakan. Nah, sebentar lagi tanggal 17 Agustus kan? Kita siap-siap mendengarkan teks ini dibacakan lagi ya. Oke,
Sudah diamati teksnya? Kita lanjut. Nah, selanjutnya kalian siapkan buku siswa kalian. Coba dibuka halaman 2. Di sana ada teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Nah, coba kalian baca di rumah teksnya itu. Nah, kalau sudah, berdasarkan teks yang kalian baca tadi, coba isi peta pikiran berikut ini. Dari teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, coba kalian temukan apa, maksudnya apa sih yang dibahas dari teks ini? Ada apa sih? Kemudian mengapa? Mengapa ada ini di teks tadi? Lalu siapa? Siapa sih yang terlibat di kegiatan yang di sini di teks tadi? Kemudian di mana tempatnya? Lalu kapan? Waktu terjadinya itu kapan? Dan terakhir bagaimana? Bagaimana ini berarti kalian ceritakan tadi di teksnya. Oke, jelas ya tentang peta pikirannya. Nah, peta pikiran yang sudah kalian buat itu ditulis di buku kalian. Sudah siapkan buku tugas untuk tematik kan? Nah, sekarang diberi judul, kita sudah masuk di tema yang kedua. Nah, kalau sudah ditulis, difoto dan dikirimkan ke WA wali kelas. Kapan paling lambat? Besok hari Rabu, 12 Agustus 2020 sampai jam 12 malam. Oke ya, lanjut. Makna proklamasi kemerdekaan. Yang pertama, sebagai puncak perjuangan Indonesia. Tahu ya maksudnya sebagai puncak? Nah, bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara-negara Eropa sampai Jepang. Coba, siapa yang tahu berapa lama sih kita itu dijajah? Iya, 3,5 abad. Bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa Eropa, lalu ada Jepang juga, itu totalnya ada 3,5 abad. 3,5 abad itu berapa tahun? 3 abad, lalu setengah abad, 350 tahun. Nah, penduduk dengan latar belakang yang berbeda bersatu untuk melawan penjajah. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan. Yang kedua, pengakuan kepada dunia luar. Nah, dengan membacakan teks proklamasi tadi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Nah, maksudnya pengakuan kepada dunia luar dengan membacakan teks proklamasi tadi, ini loh Indonesia sudah merdeka, sudah bebas dijajah dari negara-negara tadi. Nah, pengakuan ini biasa dikenal dengan de facto, diikuti dengan pengakuan dari negara lain yang dimaksud dengan biasanya de jure. Nah, yang ketiga, menaikkan martabat bangsa. Pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat, dan negara yang mandiri, mampu berdiri sendiri. Hebat kan? Di sini ditunjukkan dari teks proklamasi tadi, oh ternyata bangsa Indonesia ini sudah bebas, sudah mandiri, punya martabat. Yang keempat, perjuangan sebagai negara baru. Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara mandiri yang tidak tergantung kepada negara lain. Dan yang kelima, tonggak sejarah negara Indonesia. Pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Nah, menjadi tonggak sejarah awal dari masa kemerdekaan Indonesia sampai di tahun 2020 ini sudah merayakan berapa tahun ya kemerdekaan Indonesia? Ayo, cepat-cepatan. Iya, ke-75. Sudah 75 tahun Indonesia ini merdeka. Luar biasa. Nah, jadi kalau kita ulang, makna proklamasi kemerdekaan itu ada 5. Yang pertama, sebagai puncak perjuangan Indonesia. Yang kedua, pengakuan kepada dunia luar. Yang ketiga, menaikkan martabat bangsa.
Yang keempat, perjuangan sebagai negara baru. Dan yang terakhir, tonggak sejarah negara Indonesia. Paham ya? Selanjutnya, adaptasi pada tumbuhan. Nah, dari tadi dibahas adaptasi. Sebenarnya kalian sudah tahu belum adaptasi itu apa? Iya, adaptasi itu adalah penyesuaian diri yang dilakukan oleh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Jadi, makhluk hidup itu bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Itulah yang biasa disebut dengan adaptasi. Nah, makhluk hidupnya kan ada 3, manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, kali ini yang kita akan bahas adalah adaptasi yang dilakukan oleh tumbuhan. Nah, kita simak ya. Yang pertama adalah tanaman teratai. Pasti kalian sering melihat. Tanaman teratai habitatnya di air, ada di kolam, di danau. Di laut adakah teratai? Tidak ada, karena laut itu adalah air asin ya, bukan air tawar. Nah, kalau teratai ini hidupnya di air yang tawar. Nah, dari tadi juga dibahas tentang habitat-habitat. Nah, habitat itu adalah tempat tinggal asli dari makhluk hidup. Nah, kalau teratai habitatnya adalah di air tawar. Bisa di kolam, bisa di danau seperti yang Ibu sudah katakan tadi. Nah, ini adalah ciri khusus yang dimiliki teratai supaya bisa beradaptasi dengan habitatnya, dengan tempat tinggalnya. Yang pertama, teratai memiliki bentuk daun yang lebar dan tipis. Bentuk daunnya itu lebar tetapi tipis. Tujuannya apa? Untuk memperbesar proses penguapan. Maksudnya gimana, Bu? Nah, jadi karena teratai itu hidupnya di air, otomatis kan butuh proses penguapan yang besar agar bisa bertahan hidup di situ. Maksudnya supaya terjadi penguapan yang besar di daunnya itu supaya tetap bisa bernapas dengan baik. Karena kan banyak air. Nah, kalau airnya terlalu banyak tidak bisa melakukan proses penguapan, nanti pasti pernapasannya terganggu. Nah, cara beradaptasinya dengan ini, memiliki bentuk daun yang lebar dan tipis supaya proses penguapannya itu lebih besar, supaya bisa bernapas dengan baik. Yang kedua, teratai memiliki batang yang berongga. Maksudnya berongga itu kalau dibelah, di dalamnya itu ada bolong-bolongnya. Nah, maksudnya supaya menjadi jalan keluar udara, supaya bisa tetap terapung juga di permukaan air. Yang ketiga, akar teratai tertambat kuat di dalam air, supaya tanaman ini bisa tetap menahan dirinya dari hempasan arus air. Nah, lanjut. Setelah tadi teratai, tanaman lain yang hidupnya di air selain teratai adalah eceng gondok. Ada yang di rumahnya tanaman eceng gondok? Nah, jadi tanaman eceng gondok itu termasuk tumbuhan hidropita. Hidropita itu maksudnya adalah yang hidupnya di air, sama dengan si teratai tadi. Nah, tanaman eceng gondok ini mempunyai tangkai daun yang menggembung, yang berfungsi untuk mengapung di permukaan air. Nah, jadi kalian perlu ketahui ya, tanaman eceng gondok ini dia unik sekali. Jadi ini daun, kemudian yang menggembung ini bukan batang, tetapi adalah tangkai daun. Nah, eceng gondok sendiri ini sebenarnya tidak mempunyai batang, tapi punyanya adalah tangkai daun. Nah, tangkai daunnya ini menggembung tujuannya supaya bisa mengapung di air. Nah, kemudian daunnya ini juga seperti teratai, lebar dan tipis. Tujuannya sama juga, apa tadi? Membantu proses penguapan. Nah, kemudian akarnya ini pendek, tidak sepanjang si teratai tadi. Nah, lalu batang atau tangkai daunnya ini berongga, sudah tadi ya. Nah, kemudian kaktus. Kalian pasti tahu, kaktus ini habitatnya sebenarnya di mana ya? Di daerah padang gurun, padang pasir yang cuacanya sangat ekstrim, panas. Nah, yang pertama, ciri khusus kaktus itu daunnya berbentuk duri untuk mengurangi penguapan dan melindungi diri. Nah, jadi sebenarnya duri pada tanaman kaktus ini itu adalah daunnya. Nah,
daunnya itu beradaptasi supaya bisa bertahan diri tadi. Daunnya kecil sekali, bentuknya itu menjadi duri. Tujuannya supaya mengurangi penguapan, supaya air dari kaktus ini tidak banyak yang menguap. Kalau airnya itu banyak yang menguap, otomatis kaktusnya ini akan cepat kekeringan. Nah, ternyata selain untuk mengurangi penguapan, durinya ini juga berguna untuk melindungi diri. Yang kedua, batangnya dilapisi lilin untuk mengurangi penguapan. Nah, jadi batang yang warna hijau ini di dalamnya ada lapisan lilinnya. Maksudnya supaya air yang ada di dalam batang ini tidak cepat menguap. Tuh. Yang ketiga, batangnya juga bentuknya di dalam itu seperti spons. Tujuannya untuk menyimpan air. Nah, jadi tanaman kaktus itu dia bisa bertahan di tempat yang panas. Kenapa? Karena batangnya itu menyimpan cadangan air. Yang keempat, memiliki akar yang panjang untuk menjangkau air yang jauh jaraknya. Jadi kaktus itu akarnya sangat panjang supaya bisa mencari di mana sumber airnya, supaya bisa tetap bertahan hidup. Nah, selanjutnya tanaman ini, bunga bangkai. Bunga bangkai ini termasuk tanaman yang dilindungi ya, tanaman langka. Nah, ciri khususnya jelas sekali. Namanya saja bunga bangkai. Pasti aromanya bau busuk atau baunya itu bau bangkai. Ternyata ada tujuannya. Kenapa sih kok dia baunya bau busuk? Tujuannya untuk memikat lalat atau serangga lain. Maksudnya apa? Supaya serangga atau lalat itu membantu proses penyerbukan pada bunga bangkai. Kenapa sih harus dibantu? Nah, bunga bangkai itu, ini ya, kalau kita lihat ada bagian yang menonjol ke atas. Nah, itu alat perkembangbiakan yang jantan, sedangkan alat perkembangbiakan yang betina itu ada di dalam. Kan jauh jaraknya, maka harus dibantu oleh serangga. Nah, jadi tanaman bunga bangkai ini, sudahlah dia ini sulit berkembang biak, lalu menjadi tanaman yang sampai saat ini menjadi tanaman yang langka. Nah, lalu ada ini dia kebanggaannya Provinsi Bengkulu. Bunga terbesar di dunia, bunga Rafflesia. Nah, tapi kita juga harus tahu ciri-ciri khusus tanaman Rafflesia. Yang pertama, Rafflesia ini merupakan tumbuhan parasit. Tahu kan parasit? Iya, dia ini yang merugikan, tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya tanaman lain. Jadi, Rafflesia ini tumbuhnya di akar tanaman yang menjalar, yang biasa disebut dengan tumbuhan inang. Nah, jadi Rafflesia ini kalau kalian lihat punya daun enggak? Tidak. Nah, padahal di tanaman lain, daun itu digunakan sebagai tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Nah, Rafflesia ini kan tidak punya daun, otomatis dia tidak bisa melakukan fotosintesis. Nah, maka dia mendapatkan makan dari mana? Dari tanaman yang tempat dia menempel itu, namanya tanaman inang. Nah, maka Rafflesia ini termasuk tanaman parasit. Jadi dia mengambil makanan dari tanaman inangnya. Nah, lalu pasti kalian pernah dengar, oh Rafflesia itu makan serangga, makan lalat. Tidak. Ternyata lalat serangga itu sama seperti di tanaman bangkai tadi, bunga bangkai tadi. Jadi untuk membantu proses penyerbukan bunga Rafflesianya. Nah, di mana ada yang mengatakan, Bu, katanya Rafflesia itu bau busuk ya. Ternyata setelah dilihat langsung, ternyata Rafflesia itu tidak bau kok. Nah, lalu dari mana? Dari mana dia bisa mendatangkan lalat, mendatangkan serangga? Ternyata di bagian dalam bunga Rafflesia itu terdapat semacam gentong. Nah, gentongnya itu kalau di hutan-hutan yang gelap, dia gentongnya itu bisa semacam memancarkan atau memantulkan sinar dari matahari. Nah, jadi dia nampak terang. Nah, kalau serangga, lalat, dia kan suka yang terang-terang. Jadi mereka akan datang nih ke bunga Rafflesia. Bukan dimakan Rafflesia, tetapi
Pasti serangganya akan membantu proses penyerbukan dari Rafflesia ini. Begitu ya. Oke anak-anak, sudah jelas ya untuk pembelajaran hari ini. Jadi tugasnya apa tadi? Iya, membuat peta pikiran. Yang lainnya coba nanti di rumah kalian baca-baca lagi untuk ciri-ciri khusus tumbuhan lainnya, atau coba kalian amati di rumah ada tumbuhan apa, lalu kalian coba temukan ciri khususnya apa. Kalau ada yang mau ditanyakan ke ibu, silahkan. Ibu akan senang sekali kalau kalian bertanya. Oke, semoga pembelajaran hari ini sudah dipahami, dan kalau masih ada yang belum jelas silahkan bertanya. Terima kasih, selamat belajar, Tuhan memberkati.